Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, guru dari SDN Negeri 8 Boyu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, yaitu tentang pengimbasan budaya positif atau diseminasi modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi nanti serangkaian materi ini telah kami pelajari dan kami harus menerapkannya di lingkungan sekolah tempat kami bertugas, terutama dengan rekan-rekan sejawat. Mengingat pentingnya budaya positif ini untuk memajukan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi kita. Baik, sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu nanti pada serangkaian kegiatan ini jika ada materi yang diragukan, nanti silakan untuk ditanyakan. Baik, jadi kita mulai saja. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki karakter dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi inilah dasar-dasar pendidikan yang nantinya akan kita kembangkan, karena memang selama ini Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi khusus dan dari pemikirannya tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Saya lanjutkan, KHD mengemukakan bahwa dalam proses menuntun anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntut oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan proses ini, yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Jadi pendidikan kedepannya ini lebih mengutamakan kebebasan belajar kepada anak. Semangat Merdeka Belajar yang kemudian memperkuat pendidikan nasional kita dan memunculkan sebuah pedoman petunjuk arah yang konsisten dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin tidak asing mendengar kalimat profil pelajar Pancasila, tetapi mungkin Bapak Ibu juga masih belum memahami apa yang terkandung, apa yang bermakna dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya mendengarkan dari teman atau rekan guru sejawat dari sekolah lain ataupun mungkin dari teman-teman komunitas belajarnya apa itu profil pelajar Pancasila. Maka nanti untuk memperjelas atau memperkuat pemaknaan dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu boleh menyimak video ini. Yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai nilai Pancasila, kemudian berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bertanggung jawab. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus
banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk jadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, tegak terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan jaminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, ada yang dilakukan semua kan ya? Iya Gigi, siapa dulu yang ngajari? Ya, pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik, jadi itu penjelasan singkat tentang elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi itu Bapak Ibu, itu merupakan salah satu tujuan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu menciptakan siswa nantinya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 elemen tersebut. Saya lanjutkan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bermain. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami. Jadi kodrat anak itu bermain. Apalagi kita di tingkat sekolah dasar, anak itu tidak akan bisa fokus dalam waktu yang lama atau tidak akan bisa serius dalam waktu yang lama dalam belajar. Kenapa? Karena memang sudah kodrat mereka selalu akan melakukan hal yang paling menarik, yaitu permainan.
Jadi hal apa saja terkadang bisa dibuat mereka sebagai mainan. Nah, dari penjelasan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak bermain, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, budi pekerti sudah ada pada diri anak. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran anak di sekolah. Jadi inilah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan pembelajaran itu lebih melekat kepada anak atau lebih bermakna kepada anak melalui permainan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berpihak pada anak. Ini yang selanjutnya. Maksudnya apa? Yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba pada sang anak ini bukan berartinya kita ini menuruti perintah atau kemauan anak tersebut, tapi menghamba kepada anak ini digarisbawahi bahwa kita ini harus mengetahui apa sih yang dimau oleh anak itu dalam belajar, seperti itu. Mungkin anak itu berpikir seperti ini, Pak, saya maunya belajar di luar kelas. Boleh, jadi kita ikuti. Nah, selanjutnya, untuk berhamba pada sang anak, itu dalam artian ke konteks pembelajaran. Jadi menghamba itu sekali lagi bukan artinya kita ini menuruti anak yang dalam artinya memerintahkan hal atau semacamnya, tetapi kita ini harus mengetahui apa sih kebutuhan anak itu dalam belajar. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari anak ini kan bermain. Jadi guru ini sekarang harus dituntut dengan kreativitas, bagaimana sih menciptakan pembelajaran ini yang menyenangkan. Nah, agar bisa menyenangkan tentunya guru ini dituntut harus kreatif, mengembangkan mungkin dari berbagai permainan bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Itulah yang dimaksud dari menghamba kepada anak. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa. Nah, selama ini mungkin di bangku kuliah Bapak Ibu pernah mendengar anak ini kertas kosong. Ini dalam artian bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sedangkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu anak ini sudah memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Itulah pemikiran Ki. Jadi anak ini sudah memiliki kodratnya, tinggal kita sebagai guru itu membantu, memfasilitasi dan menebalkannya. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan singkat oleh pemikiran Ki. Saya lanjutkan, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini materi intinya, budaya positif. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, diperlukan budaya positif yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik, dan potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, pada budaya positif ini ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan tiga motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
Jadi inilah budaya positif yang akan kita pelajari. Pertama, saya selaku calon guru penggerak akan melakukan berbagi praktik baik lah atau pembiasan kepada Bapak Ibu rekan sejawat guru di SDN 8 Boyu ini. Jadi budaya positif yang pertama itu yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini tujuannya bahwa sekolah ini untuk menciptakan suasana yang aman itu, sekolah itu tentunya harus berkolaborasi, intinya melakukan atau melihat hal-hal apa yang perlu diperbaiki, kemudian mungkin fasilitas apa yang perlu disediakan sehingga anak itu merasa aman, nyaman, dan mungkin bisa dikatakan rumah kedua untuk anak. Jadi mereka itu betah bahasanya. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, ini yang kemarin lumayan menarik bagi saya, terutama pribadi lah bagi saya selama ini. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini waktu loka kemarin kami juga mempraktikkan, kira-kira gambarannya seperti ini. Saya ini menggenggam sesuatu hal yang berharga di dalam hidup saya, di kepalan tangan ini. Entah itu mungkin kalau orang lain berpikir itu emas, itu mungkin itu intan, itu apa, pokok barang ini halnya yang paling penting lah bagi kehidupan saya, sehingga harus dijaga baik-baik. Nah, sementara ada teman anda atau teman kita itu mencoba untuk mengetahuinya, sementara kita ini tidak mau mengetahuinya, tidak tahu memberitahu bahasanya, tidak akan memberitahu, dalam arti itu menjadi rahasia pribadi kan. Nah, teman anda merayu bagaimana caranya sehingga kita ini mau mengasih atau memberitahu bahasanya. Nah, jadi yang kami lakukan pada saat itu mencoba mempraktikannya. Ada teman yang coba mencubit, ini nanti saya bayar, nanti saya ini ada coba yang memaksa ini, tetapi kepala itu bahasanya akan bergantung kepada diri kita lah, membukanya atau tidak. Artinya disimpulkan bahwa kontrol diri itu ya ada pada diri sendiri, seperti itu. Baik, saya lanjutkan pada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada perbandingan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Salah satu mungkin saya contohkan, bahasa pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah ke teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahasa-bahasa yang mengandung makna negatif itu diubah ke teori kontrol menjadi positif. Itulah tujuannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu bisa dilanjutkan sampai tabel ke bawahnya. Nah, di sini makna disiplin yang selama ini mungkin yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu dengar itu kata disiplin, yaitu suatu aturan mungkin seperti itu yang ditaati. Itulah mungkin yang tertanam, karena memang saya juga sebelum mempelajarinya yang saya pahami kata disiplin yaitu aturan, itu saja, aturan yang harus ditaati. Mungkin itu yang awal mula
ibaratnya yang saya pahami. Tapi ternyata toh bahasa disiplin ini sebenarnya bisa dimaknakan lebih baik lagi. Dalam budaya kita memaknai kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya betul, tentunya tidak dipungkiri. Contoh seperti kita harus masuk tepat waktu. Sehari-hari harus masuk jam 7. Kalian harus masuk jam 7. Kalau tidak, ada konsekuensi yang atau hukuman yang akan diberikan. Artinya itu kan memaksa. Intinya memaksa walaupun itu adalah aturan. Nah, ini bisa dikaitkan lagi dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang kedepannya akan mempengaruhi kita. Jadi kata disiplin itu bisa kita maknai dengan hasil akhir yang kita harapkan, yaitu yang tujuannya penciptaan disiplin positif. Ya. Baik, saya lanjutkan pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu pemikiran yang ada selama ini, yaitu masuk kepada motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu kan pemikiran kita, apa semuanya saya tidak melakukannya, apa sih yang terjadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini sifatnya masuk ke motivasi eksternal, yaitu ada imbalan yang memicu untuk kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang ketiga inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk bagi guru untuk menciptakan tujuan disiplin positif. Jadi kita ini selain menciptakan murid yang nantinya memiliki karakter profil pelajar Pancasila, tentunya kita juga harus mampu memahami apa sih dasar-dasar untuk melakukannya, yaitu mulai dari diri kan. Kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menciptakan disiplin positif, salah satunya itu bisa melalui keyakinan keras. Nah, di sini pada pembahasan kali ini akan membedakan tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Saya kembali ke Bapak Ibu semua. Selama ini Bapak Ibu tentu memiliki permasalahan di dalam kelas yang tidak tahu pada mungkin entah dalam waktu setiap harinya atau tentang waktu seminggu sekali tetap ada yang membuat jengkel ataupun membuat masalah lah. Nah, di sini secara tidak sadar saya menanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya menghadapi contoh, salah satu ada kasus anak ini tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu udah bilang. Nah, sementara anak itu masih tidak mau mengerjakan. Tentu hal yang paling utama biasa kita lakukan yaitu menghukum. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, karena memang selama ini kita anggap hukuman itu merupakan cara yang paling ampuh untuk mengubah pola pikir anak. Tetapi ternyata ada hal yang lebih bisa membuat anak ini memiliki peran dia sebagai siswa itu mengembangkan diri untuk melakukan hal yang dapat membantu dia memecahkan masalah dia sendiri.
Baik, saya lanjutkan dulu perbedaan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau bahasa peraturan itu kan memang hal yang sudah ditetapkan, bisa saja dari sebelah pihak, yaitu dari gurunya. Betul tidak, Bapak? Ya, sementara kalau keyakinan kelas ini hal yang disepakati. Artinya, contoh, di dalam kantor ini, saya membuat aturan nih. Lonceng jam 9, berbunyi jam istirahat. Kemudian jam 9.15 harus lonceng lagi masuk. Nah, Bapak Ibu harus segera masuk ke kelas. Nah, artinya itu kan aturan itu dibuat berdasarkan kemauan saya, kan seperti itu. Tanpa saya ini mempertimbangkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya. Begitu juga di kelas. Di kelas kita kadang mengatur contoh jadwal piket hari ini siapa. Nah itu berarti itu udah aturan. Hari ini harus piket orangnya ini. Nah sementara di dalam keyakinan kelas semuanya kita kembalikan kepada pola pikir anak lagi, pemikiran anak. Pak, kami maunya pikir sama-sama setiap hari. Intinya ada sampah kami bersihkan. Nah itu yang disebut keyakinan kelas. Artinya hal yang disepakati, yang diperkasai oleh kedua belah pihak. Mengapa tidak kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena itu sifatnya aturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah ini pada saat COVID kemarin ini. Nah karena itu juga aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah itu juga aturan. Jadi itu yang telah dibuat oleh sebelah pihak, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kan bahasa-bahasa atau kata-kata yang memiliki makna aturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kan peraturan, artinya tidak disepakati lah oleh kedua belah pihak. Sementara kalau keyakinan kelas cukup satu kata. Kira-kira untuk menjaga kebersihan kita harus apa? Untuk menjaga kerapian kelas harus apa? Nah, nanti ada kalimat-kalimat yang memancing bahasanya murid ini untuk memikirkan. Saya kalau udah baca harus mengembalikan buku. Saya kalau sudah meminjam pulpen teman harus mengembalikan. Saya kalau sudah menulis di depan harus meletakkan mungkin spidol kemana. Jadi itu memancing siswa untuk berpikir. Jadi nanti pada akhirnya akan disimpulkan oleh kita selaku guru. Contohnya tadi hal-hal yang telah disampaikan, yaitu bahasanya tanggung jawab. Berarti jika sudah melakukan atau memakai benda-benda yang ada di kelas harus diletakkan pada posisinya. Kan seperti itu. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah ini perbedaannya. Kalau di dalam aturan dilarang mengganggu orang lain, tetapi kalau pada keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah sementara keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di dalam keyakinan kelas itu cukup kita ubah kata-katanya itu tentang keselamatan, menghormati orang lain.
Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, cukup kita selipkan kalimat kesehatan. Tapi di dalam kalimat ini tentunya dijelaskan berdasar kesepakatan bersama. Baik, lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi bahasanya ini sifatnya pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu bahasa yang digunakan itu ke arah yang lebih positif. Tadi tentunya mungkin sudah dijelaskan, dilarang mengganggu orang lain. Jadi bahasanya lebih positif bagaimana? Menghormati orang lain. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita refleksi lagi kembali ke kelas Bapak Ibu masing-masing selaku wali kelas. Keyakinan kelas ini adalah hal yang nanti ke depannya akan dilakukan Bapak Ibu. Bentuknya fleksibel, tidak terlalu banyak. Setiap harinya mau berubah boleh, boleh. Setiap minggu mau berubah boleh, boleh. Bentuknya fleksibel. Cukup nanyakan. Nanti hari ini kita mau apa? Keyakinan kelasnya. Belajar tidak boleh ganggu teman. Boleh, boleh. Belajar tidak boleh makan. Boleh. Banyak contoh keyakinan kelas lainnya. Tidak boleh ribut, bahasanya kan. Pokok intinya bahasa-bahasa yang positif, menghormati orang lain. Nah, itulah yang akan disematkan, tidak lari dari contohnya seperti tanggung jawab, menghormati orang lain. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 5. Salah satu contohnya Bapak Ibu kedepannya akan mencoba memantik siswa ini untuk berpikir dengan mengembangkan bahasa-bahasa yang mereka miliki sehingga nanti kedepannya mereka mampu berpikir kritis tentang apa sih yang tidak boleh dilakukan. Jadi bahasa yang digunakan itu seperti apa? Tentunya dengan didampingi oleh kita selaku guru untuk menyimpulkannya. Nah, di sini ada contohnya dilarang datang tepat waktu, artinya masuk ke kelas itu kan setelah lonceng istirahat tepat waktu. Hormati guru dan teman. Kemudian angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar, belajar dengan aktif dan tertib, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, jujur dalam ujian, minta izin sebelum keluar kelas. Nah, ini salah satu contoh kalimat keyakinan kelas yang dari siswa itu yang kita simpulkan. Jadi ini bahasanya sifatnya bukan aturan tetapi kesepakatan. Kenapa kok lebih mengutamakan kesepakatan? Karena kalau sudah membuat kesepakatan tentu dia akan coba mengingat apa sih yang ide yang dia tuangkan, seperti itu. Contoh ada kasus yang mengambil buku mungkin di rak atau di laci, tetapi dia letakkan sembarang hari. Nah, tinggal keyakinan kelas mana yang perlu kita ingatkan, seperti itu. Di sini ada tentang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu umumnya itu banyak sih pengertian. Contohnya
ya merapikan buku itu sudah termasuk tanggung jawab sebenarnya. Kemudian datang tepat waktu itu termasuk tanggung jawab juga. Jadi bahasa tanggung jawab itu masih bisa kita uraikan ke bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami anak lagi. Karena tadi kan kalau tanggung jawab saja anak itu bingung apa yang mau ditanggung jawabkan gitu. Jadi kita uraikan lagi menurut bahasa-bahasa anak-anak. Baik, saya lanjutkan. Baik, pada materi selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok ada bahasa dihukum oleh penghargaan? Nah ini kemarin juga bingung juga saya memaknainya. Tahu saya namanya bahasa penghargaan berarti bisa jadi hal yang mungkin kita berikan karena orang itu sudah melakukan hal yang baik. Itu yang saya pikir kemarin. Tetapi di sini malahan ada sisi negatifnya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini apa maksudnya? Sadar atau tidak? Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini. Siapa yang mau menjawab ini soal ini yang berani maju ke depan, Bapak kasih permen. Pernah tidak kira-kira melakukan? Pernah kan? Siapa yang berani ke depan, Bapak akan belikan minuman. Nanti jam istirahat. Pernah tidak? Pernah. Kenapa kok kita lakukan? Karena memang tanpa sadar kita itu melakukan hal yang ada sisi negatifnya itu yaitu sifatnya hukuman. Kenapa kok disebut hukuman Pak? Karena itu sifatnya jangka pendek dan mungkin hanya hari ini dilakukan tetapi besok tidak akan dilakukan lagi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum maksudnya seperti ini. Di dalam kebiasaan sekolah-sekolah kan melakukan rankingan. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya tidak kan? Ranking 1 itu kalau dia dapat, oke, bangga. Tapi pada semester berikutnya jatuh dia ranking 2 atau ranking 3. Nah, penghargaan diberikan itu sifatnya hukuman karena dia memiliki beban yang awal mulanya memiliki kepandaian yang dalam arti secara akademis yang luar biasa melalui nilai-nilai yang didapat. Nah itu sifatnya itu bisa termasuk ke penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan yang saya katakan tadi. Ada hadiah yang memicu mereka hingga mereka mau bergerak. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi mereka. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini teori ini mungkin singkat saja, yaitu Alif Kohn tentang mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini bisa disimpulkan seperti ini. Contoh, mengiming-imingi anak kita sendiri ya. Contoh saya, abang besok kalau mampu hafalan juz sekian, bapak belikan HP. Jadi motivasi dia itu apa? Motivasi dia, iya HP tadi. Pak, HP itu hal yang positif atau negatif? Nah, itu tidak jadi salah. Abang, saya ganti. Abang, nanti kalau abang mampu menghafal surah ini, bapak kasih hadiah dalam bentuk uang, mungkin 100.000 atau 200.000. Jadi motivasi dia sudah bukan ke pribadi dia untuk belajar, tapi mengejar hadiah. Itulah yang akan diubah pola pikir seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini ada ini terus terang ini materi ini juga paling membosankan sebenarnya, tetapi memang materi ini juga yang akan nantinya mengubah dasar-dasar pola pikir kita sebagai guru. Baik,
penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi dia setelah melakukan mendapatkan hadiah, udah besoknya mau tidak dia lakukan, tidak akan. Besok nolong bapak tutup pintu, kunci pintu, nanti pintu kuncinya antarkan ke ibu nih, bapak kecil nih. Nah. Jadi setelah melakukan hal itu, besoknya lagi mau tidak dia melakukan tanpa kita, belum tentu mau, kan seperti itu. Dia mengharapkan sesuatu imbalan, itulah yang harus dihindari. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam diri. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Betul tidak? Secara logis, betul. Penghargaan tidak efektif. Nah, ini dari ini nanti boleh didalami lagi Bapak Ibu untuk memperkuat pengetahuan tentang penghargaan. Saya hanya membacakan sekilas saja. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini sering dilakukan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Begitu juga pada anak. Anak tidak akan berkembang atau meningkat motivasi dalam dirinya jika secara terus-menerus kita itu selalu mengiming-imingi dengan hadiah atau penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini maknanya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi bahasanya ada keirian lah nanti pada siswa jika kita selalu memberikan hal-hal yang sifatnya bentuk penghargaan atau hadiah tadi. Karena apa? Karena tentu yang pandai dan tidak pandai. Yang pandai akan selalu dapat dan yang tidak pandai akan selalu ya diam, seperti itu. Intinya dia tidak akan merasa dihargai. Nah, itu pola tujuan dari itu semualah yang merusak hubungan. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini riset ini bisa dilihat nantinya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ya, inilah yang disebut mengurangi ketepatan atau bisa juga mengurangi dan merusak hubungan. Jadi ada kecemburuan karena dia wajah ada pintar, kan ada muncul bahasa itu. Dia itu ibaratnya mau dapat hadiah, itu sering terpikirkan atau diucapkan oleh anak-anak murid. Jadi ini nanti akan Bapak Ibu lihat dari hasil riset ini, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ini dan arti karena memang dia melakukan berdasarkan iming-iming hadiah atau dengan tujuan mendapatkan sesuatu setelah dia diperintahkan, tetapi tidak diiming-iming hadiah, maka dia akan melakukannya bahasanya sembarangan, kan seperti itu, asal-asalan saja, kan seperti itu. Baik, penghargaan menghukum. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, penghargaan menghukum kita bahas sekilas. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum. Betul tidak? Betul.
Karena begini, terkadang ya maklum kalau guru-guru zaman saya SD, SMP, kalau ada dengan siswa atau siswi itu ranking terakhir itu selalu tidak memberikan senyuman. Kenapa? Dianggap murid yang menjadi beban bagi mereka. Padahal bukan dalam arti murid itu mungkin dalam arti ada kendala atau ada hal-hal yang memang tidak bisa dia lakukan atau tidak disenangi sehingga dia itu malas untuk mengembangkan diri. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau tadi perbedaan aturan dan ranking kelas, sekarang ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu harus hal yang harus dilakukan, sementara konsekuensi itu hal yang secara bahasanya secara pribadi itu dipikirkan dan akan dilakukan. Nah, sifatnya kalau hukuman itu kan beritanya contoh seperti ini. Anak kelas 5 contoh, Mutia, kamu tidak mengerjakan PR. Ya Pak, nah, silakan cuci WC. Nah, itu kan sifatnya hukuman. Jadi itu perintah. Nah, tapi sedangkan konsekuensi itu hal yang kita tawarkan kepada siswa. Dalam arti tawarkan seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia berpikir untuk memperbaiki kesalahan dia itu apa sih yang akan dilakukan. Baik, ini sekilas tentang itu. Nah, tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali ini pada bangku mungkin Bapak Ibu semasa sekolah SMP, SMA atau SD paling sering kan mencatat 100 kali buku. Saya tidak akan terlambat. Buku saya zaman SMP SMA penuh dengan kalimat-kalimat ini. Ya, memang betul. Itu sifatnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu sifatnya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan. Saya rasa mungkin tindakan guru yang ada di tabel ini sering kita alami juga pada saat kita bersekolah. Cuma pada saat itu tidak bisa membedakan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Sedangkan konsekuensi di dalam tabel ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK, itu juga sebenarnya konsekuensi. Ini paling sering dilakukan. Cuma pada saat itu tidak bisa membedakan mana sih yang dikategorikan hukuman, mana sih yang dikategorikan konsekuensi. Pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kita masuk ke teori selanjutnya tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 pada intinya kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebebasan. Keempat penguasaan. Kelima kesenangan. Ataupun terserah Bapak Ibu lah mau balik mana nomor 1 mana itu. Tapi intinya bertahan hidup ini hal yang paling utama. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Baik, selaku pendidik juga ada kebutuhan dasar yang harus kita pahami pada peserta didik. Kebutuhan dasar mereka itu sama seperti kita. Kebutuhan apa yang paling mereka inginkan itu sama seperti kita. Cuma di sini mungkin bisa kita membedakannya. Ini contoh tabel. Jawaban Bimo, ini kebutuhan kan. Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, itu kesenangan.
kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, jadi itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, itu bahasa penguasaan atau kebutuhan penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, itu kebutuhan kebebasan. Dari tabel ini biasa yang sering muncul itu kalimat-kalimat bosan pada siswa-siswi. Artinya mereka memerlukan kebebasan dalam pembelajaran. Baik, lanjutkan 5 posisi kontrol pada guru. Baik, ini materi ini juga sangat menarik bagi saya karena memang selama ini yang dari kelima ini yang saya sadari selaku guru selama kurang lebih bisa dikatakan 15 tahun, hanya 1 dan 2 posisi kontrol yang sering dilakukan. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga itu teman, keempat monitor, kelima manajer. Yang paling sering kita lakukan itu tanpa disadari yaitu 1 dan 2 apabila anak memiliki masalah, betul tidak? Anak ngerjakan PR dah, kau nulis 100 kali, kau tulis di luar di halaman. Sering dilakukan. Ya. Kenapa? Sudah menghukum, membuat dia merasa bersalah lagi. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, saya tidak meminta Bapak Ibu merefleksikan diri sendiri. Saya saja memang sering melakukannya pada saat mengajar. Kenapa? Karena memang pada masa itu memang tidak memahami apa langkah yang lebih baik daripada menghukum. Ternyata ada hal yang lebih baik, yaitu pada posisi keempat dan kelima, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ketiga, keempat, dan kelima ini bisa dikolaborasikan. Ketiga ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Monitor, pemantau, berarti mengawasi, memonitor dari baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah sebagai pemantau. Kelima ini yang paling saya rasa paling harus Bapak Ibu terapkan, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk permasalahan sendiri. Nah, ini posisi manajer. Manajer ini dalam arti bukan orang-orang yang memerintahkan seperti yang ada di kantor-kantor, tapi yaitu memposisikan diri sebagai bisa dikatakan orang yang membantu murid lah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, lanjut. 5 posisi kontrol tadi yang penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Betul, betul. Itu sering ditemui, sering. Yang jelas selama ini yang menurut saya, yang saya simpulkan antara kelima itu ya 1 dan 2 yang sering dilakukan guru-guru. Kenapa Pak? Emosi Pak. Betul, emosi. Pak, ada mama, nggak mau dikasih tahu. Nah, betul. Ternyata ada cara yang lebih efektif lagi sebenarnya, yaitu menggunakan pendekatan individu juga, seperti itu. Baik, di sini bisa Bapak Ibu lihat perbedaannya. Ada identitas gagal, yaitu kontrol dari luar sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, itu termasuk ke dalam kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga, tetapi itu berhasil, yaitu teman sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses, kontrol diri, yaitu manajer. Ini yang diharapkan itu siswa itu mampu mencari solusi dari permasalahan yang telah dia lakukan. Inilah yang diharapkan.
Apa saja langkah-langkahnya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan kepribadian, murid meletakkan diri sebagai individu sensitif, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan. Jadi ini semua kembali kepada murid itu sendiri untuk memecahkan masalahnya. Ini sekilas Bapak Ibu, nanti boleh kegiatan Kombel kita kalau memang memperkuat lagi kita bahas tentang ini. Baik, di sini saya menekankan posisi manajer. Nah, sebelum itu ada pertanyaan guru seperti apakah saya, kalau saya terserah menjawab guru tipikal pendukung. Nah, itu kalau saya. Tetapi setelah mempelajari di dalam guru penggerak ini ternyata ada cara yang lebih efektif sebenarnya dengan bahasa ini tidak membuat siswa ini merasa bersalah, merasa dihargai. Itu ternyata ada caranya, yaitu posisi sebagai manajer, yaitu penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi membalikan murid seperti kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Baik, lanjut ke materi berikutnya itu apa itu restitusi. Nah, di dalam kontrol manajer itu ada yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini yang diharapkan siswa itu memikirkan apa ya kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu yang diharapkan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Selama ini kan hukuman kan sifatnya paksaan. Kamu tak kerjakan PR, kau nyuci WC, ya, itu kan sifatnya paksaan. Tetapi kalau di dalam restitusi ini, itu kita menawar. Kau tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang baik untuk kau lakukan? Seperti itulah kira-kira contohnya. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Baik, itu bisa sampai ke 9 dipahami. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian penekanannya itu restitusi fokus pada solusi, ya, bukan dalam arti bukan siswa itu melaksanakan apa yang kita minta, tapi fokus kepada solusi yang dia berikan. Baik, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itulah yang ada di dalam segitiga restitusi. Baik, nah di sini ini bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh kalimat penggunaannya itu apa? Menstabilkan identitas. Itu bisa kita ungkapkan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itulah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kedua, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang 3, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, kemarin saya sudah mencoba mengambil beberapa bentuk contoh video yang diterapkan. Mungkin ini saya jelaskan dulu kasusnya itu tentang Mutia yang tidak mengumpulkan tugas karena dia kecapean dan tidur larut malam sehingga di kelas dia ketiduran. Nah, di sini posisinya guru kelas itu
tidak ada karena ada kegiatan mengikuti kegiatan workshop atau IHT di luar atau di aula dinas pendidikan. Baik, Bapak Ibu silakan simak. Kira-kira ada langkah-langkah yang diterapkan di dalam video ini. Ketiga langkah itu sudah saya tandai. Apa yang langkah-langkah itu urutannya, apa yang harus dilakukan, apa yang kalimat apa yang harus disampaikan. Selamat siang, Pak. Ya, silakan Bu. Dia tahu. Ya benar. Mari kita lakukan. Ya. Yang pertama, Ini Bapak tidak akan menjadi yang baik telah ini menjadi yang besar. Boleh katakan apa yang kira-kira dalam kamu lalu apakah kamu instruksi baik, terima kasih. Bapak Ibu mengapresiasi untuk kamu dan kamu di tadi. baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itulah kegiatan segitiga restitusi yang telah saya praktikkan. Jadi pada intinya ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Tadi sudah saya tandai, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ada kalimat saya menguatkan murid yang bersalah tadi supaya dia tidak merasa bersalah. Kedua, ada validasi tindakan. Selama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu betul tidak? Semuanya gini, anak itu sudah salah, tidak mengerjakan PS, tidak mengerjakan PR. Nah, kamu ngapa tidak mengerjakan PR? Lupa apa? Aja kau malas. Nah, itu sering tidak? Sering. Itu membuat orang merasa bersalah. Aja kalau mau. Itu sering. Saya juga sering melakukan itu selama ini. Bukan dalam artian kita ini membenci anak, tetapi ya bahasa kesal kita terhadap anak yang sudah diberikan kepercayaan tetapi tidak melakukan, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini meyakinkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Jadi pada dasarnya untuk melakukan segitiga restitusi ini, yaitu diawali mungkin bahasa-bahasa yang di awal tadi kita bentuk dulu keyakinan kelas atau kesepakatan bersama supaya ada nanti yang selalu mengingatkan kita. Tentu tadi merapikan buku kan, selalu bertanggung jawab.
tinggal kita cari keyakinan kelas mana kira-kira kalau buku dan berantakan ini, tinggal anak itu berpikir, oh bertanggung jawab, kan seperti itu. Baik, kita lanjutkan, masih 4 slide lagi, Bapak Ibu, 3 slide lagi. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini intinya siswa yang merasa bersalah tadi mendapatkan kepercayaan diri untuk mencari solusi bagi dirinya. Jadi dia mengarahkan ke hal yang mampu membuatnya berpikir positif untuk dirinya sendiri. Guru berkata, ini contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini menstabilkan, artinya yang tadi suasananya panas, tentu anak A dan B kelahi. Suasananya panas, panggil datang ke kantor. Bukannya kita menyalah-nyalah, ada kau nakal, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Selama ini kita lakukan kan, ngapain dua kali, aja kedua tuh sama-sama kan itu sering muncul dan sering kita lakukan. Tetapi dengan cara menstabilkan identitas, anak itu akan berpikir, wah saya ini dibela sih sama guru, dan teman saya ternyata dibela juga. Nah, guru ini bukan marah, tapi dia ingin mencari tahu apa penyebabnya. Jadi pola pikir seperti itulah yang diharapkan. Validasi tindakan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging, diterima, fun dan kesenangan atau survival, tahan hidup. Jadi kebutuhan dasar pada murid juga sama seperti kita orang dewasa, yaitu ada 5 juga. Nah, tinggal bagaimana kita memahami kebutuhan dasar apa sih yang ia perlukan. Jadi contoh tadi kita di kelas, kita menjelaskan ini menggunakan media, tetapi anak itu murung, ya diam, ya terkurang. Ternyata dia bilang bosan, artinya dia memerlukan kebebasan untuk belajar. Solusinya bagaimana? Boleh Bapak Ibu, ayo kita belajar di luar kelas supaya tidak bosan. Ayo kita jalan-jalan sambil belajar. Ayo kita bermain sambil belajar. Nah, itulah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk kita sebagai guru melakukan pengembangan dalam pembelajaran. Lanjut lagi, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi di dalam step ini atau langkah ketiga ini, kuncinya itu kita itu mengingatkan siswa atas kesepakatan yang telah mereka buat. Contohnya tadi selalu bertanggung jawab, meminjam buku, membagikan buku pada tempatnya. Kalimat-kalimat positif yang ada telah disepakati itu sebenarnya tinggal kita ingatkan kira-kira keyakinan kelas yang mana yang harus kalian penuhi. Kalau semuanya meja kursi berantakan setelah kalian bermain, kan seperti itu. Di dalam keyakinan kelas tentu nanti Bapak Ibu akan pahami lebih lanjut. Intinya setelah kegiatan ini akan ada kegiatan tentang diskusi lagi tentang mungkin tentang budaya positif lagi untuk komdel kita di luar dari program ini. Jadi harapannya nanti akan bisa diterapkan seperti apa yang dalam arti yang bisa saya jabarkan di dalam materi. Intinya kita kembali kepada posisi kita sebagai guru. Ubah paradigma kita yang tadinya di dalam 5 posisi kontrol itu kalau bisa 1, 2 itu dihilangkan lah, kan seperti itu. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan 3, 4, dan 5 itu, teman, pemantau, dan manajer.
Karena memang selama ini yang tertanam pada kita itu guru itu memang sebagai penghukum kalau ada siswa yang membuat salah. Nah sekarang ubah pola pikir kita, bagaimana kita itu menjadi guru yang selalu dinantikan siswa pada setiap harinya, yang selalu mungkin ditanyakan siswa jika kita ini tidak muncul, atau kita ini selalu datang dengan siswa yang menyambut dengan riang gembira karena motivasi mereka tinggi. Itulah yang sebenarnya diharapkan. Jadi beberapa dari budaya positif ini nanti memang mungkin sudah ada dasar-dasar yang Bapak Ibu miliki, tinggal bagaimana Bapak Ibu mencoba menerapkannya di kelas masing-masing. Pada intinya merubah sesuatu itu memang tidak akan sekejap mata, tetapi butuh proses. Apa salahnya kalau kita mulai mungkin dari sekarang, merubah bahasa-bahasa kita yang tadinya ibaratnya di dalam menghadapi siswa melakukan kesalahan itu, ubahlah bahasa-bahasa yang lebih ke arah positif, yaitu membantu mereka mengembangkan diri untuk menemukan solusi bagi mereka. Baik Bapak Ibu, itu materi yang telah disampaikan. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan bersama. Di sini juga saya masih tahap pembelajaran. Apa yang telah saya dapatkan tentunya harus saya bagikan kepada Bapak Ibu guru, karena mengingat selain kepala sekolah dan gurunya berkolaborasi, maka hal lain tidak akan bisa untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Itulah yang diharapkan. Begitu juga yang telah disampaikan mungkin pengawas kita, intinya selalu bekerja sama dan selalu mungkin membagikan ilmu yang telah didapat kepada teman-teman yang nantinya dalam arti untuk mengembangkan diri secara tidak langsung. Baik Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau ditanyakan tentang materi ini? Jika memang ada, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu. Kira-kira di bagian mana yang masih rancu? Kalau memang masih rancu semuanya Pak, saya ini masih bingung tentang antara hukuman dan konsekuensi. Nah nanti boleh kita diskusi bersama ke depannya. Jadi pada intinya saya berikan kesempatan dulu. Kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan ini. Jika memang ada kalimat atau bahasa yang kurang menyenangkan atau ibarat ucapan-ucapan yang menyinggung, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.